Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Senang sekali rasanya di siang hari ini tentunya dapat kembali menemani Anda dengan seragam informasi yang akan kami hadirkan dalam Apa Kabar Indonesia Siang. Kali ini bersama saya Rehan Mezia dan juga rekan saya Jasmine Rahmadi. Halo Rehana. Halo Jasmine. Rey, saya ada pertanyaan lagi nih seperti biasa. Apa tuh? Rehana kan sering jalan-jalan nih. Kemarin juga pulang kampung kan ke Garut. Betul. Nah, Rey ini kalau misalnya jalan-jalan dalam kota sering naik angkot nggak? Naik angkot, udah lama ya naik angkot tuh. Kayaknya terakhir kali naik angkot pas waktu kuliah. Kenapa emang? Oke, nah kalau besok-besok Rehana mau naik angkot, harus hati-hati nih Rey. Karena baru-baru ini ada kejadian dugaan penembakan terhadap sopir angkot. Innalillahi ya Allah. Iya, bahkan salah satunya ini dinyatakan tewas. Waduh. Nanti kita akan hadirkan informasi tersebut ya Rey. Oke. Namun sebelum itu kita mulai terlebih dahulu pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang dengan informasi pertama, di mana ada 7 orang yang dilarikan ke rumah sakit setelah terlibat adu fisik di area perkebunan sawit dengan petugas keamanan perusahaan sawit di Rokan Hilir. Bentrokan antara warga desa Balam, Sempurna dan pihak PT Ujung Tanjung Sejahtera terjadi di area perkebunan sawit Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Keributan terjadi saat sekelompok warga kembali masuk ke lahan perusahaan untuk memanen sawit tanpa izin. 7 orang mengalami luka-luka, terdiri dari 5 warga dan 2 petugas keamanan perusahaan. Adapun kelima warga saat ini dirawat di rumah sakit, sementara 2 petugas sudah mendapat perawatan dan diminta keterangan Polres Rohil. Bawa alat membunuh orang. Ini dia orangnya. Membunuh. Pembunuhan. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, 7 orang dilarikan ke rumah sakit setelah terlibat adu fisik di area perkebunan sawit. Ini diketahui dengan petugas keamanan perusahaan sawit di Rokan Hilir. Bentrokan antara warga desa atau Desa Balam Sempurna dan pihak PT Ujung Tanjung Sejahtera terjadi di area perkebunan sawit Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Keributan terjadi saat sekelompok warga kembali masuk ke lahan perusahaan untuk memanen sawit tanpa izin. 7 orang mengalami luka-luka, terdiri dari 5 warga dan 2 petugas keamanan perusahaan. 5 warga saat ini dirawat di rumah sakit, sementara 2 petugas sudah mendapat perawatan dan dimintai keterangan di Polres Rohil. Bawa alat membunuh orang. Ini dia orangnya. Membunuh. Pembunuhan terjadi di sini. Ini orangnya. Kecelakaan beruntun terjadi dan ini melibatkan 5 kendaraan di Jalan Magelang, Yogyakarta, tepatnya sebelum lampu merah Desa Blondo, Kecamatan Mungkit. Tampak pemirsa sebuah dam truk diduga mengalami remblong dan menyeruduk 4 mobil yang berada di depannya saat berhenti di lampu merah. Atas kejadian tersebut, 2 orang mengalami luka-luka, bahkan salah satu korban sempat terjepit bodi mobil dan harus dievakuasi oleh tim dari Basarnas Unit Borobudur, Damkar dan dibantu aparat kepolisian. Setelah berhasil dievakuasi, korban dibawa ke Rumah Sakit Umum Daerah Tidar, Kota Magelang. Sementara itu, arus lalu lintas sempat tersendat akibat kecelakaan tersebut dan kini kasus tersebut masih ditangani oleh Satuan Lalu Lintas Polresta Magelang. Kita hadirkan informasi lain untuk Anda pemirsa, ya ini adalah mengenai mantan Kapolres Ngada, yaitu AKP Fajar Widyadharma Lukman Sumaatmaja divonis 19 tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas 1 Kupang, Nusa Tenggara Timur. Ia vonis dijatuhkan atas kasus kekerasan seksual anak di bawah umur. Selain itu, ia juga divonis denda 5 miliar subsidiar 1,4 tahun penjara, serta membayar restitusi 359 juta subsidiar 1 tahun penjara terhadap terdakwa Fajar.
Persidangan dengan agenda amar vonis putusan dipimpin Hakim Ketua Anak Agung Gede Agung serta Hakim Anggota Putu Dima Indra San Sisera Semida Naomi Neno Hai Veto. Putusan Majelis Hakim PN Kupang lebih rendah 1 tahun dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejari Kota Kupang yang menuntut Fajar dihukum 20 tahun penjara. Fajar divonis terbukti dan bersalah melanggar pasal pelindungan anak, kekerasan seksual anak di bawah umur, serta UU ITE. Hal-hal yang memberatkan terdakwa ini tidak mengakui perbuatannya, membuat keresahan, mencoreng citra Polri dan bangsa di mata dunia internasional, dan tidak ada hal-hal yang meringankan terdakwa dalam kasus ini. Setelah mendengar amar putusan Majelis Hakim PN Kupang, baik Fajar maupun kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir dulu untuk mengambil langkah hukum lebih lanjut. Terapis yang ditemukan tewas di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu dipastikan menggunakan identitas orang lain saat melamar pekerjaan. Kepastian ini diperoleh setelah polisi memeriksa sejumlah saksi, termasuk pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Teka-teki kematian RTA, terapis di bawah umur yang jasadnya ditemukan di sebuah lahan kosong di kawasan Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, awal Oktober lalu masih berbalut misteri. Sejumlah saksi telah diperiksa dan olah tempat kejadian perkara sudah dilakukan. Namun, polisi hingga saat ini belum juga bisa mengungkap penyebab kematian remaja perempuan berusia 14 tahun ini. Selain menunggu hasil otopsi, penyelidik juga memeriksa CCTV untuk mengetahui aktivitas korban sebelum ditemukan tewas. Korban diketahui baru 2 bulan bekerja di Jakarta Selatan setelah sebelumnya bekerja sebagai terapis selama 7 bulan di Pulau Bali. Dari hasil pemeriksaan, RTA mendapatkan informasi lowongan pekerjaan melalui sebuah platform media sosial. Meski masih di bawah umur, korban nekat melamar pekerjaan dengan menggunakan identitas orang lain yang sudah dewasa agar bisa diterima bekerja. Dari barang bukti yang dapat kami amankan sampai saat ini, dia pada saat mendaftar itu diduga dia menggunakan identitas palsu. Jadi dia menggunakan identitas kakaknya, sehingga umurnya itu bukan di bawah umur atau 14 tahun, tetapi umurnya itu sudah 21 tahun. Nah, ini masih kami melakukan pendalaman lanjutan. Kepastian penggunaan identitas orang lain ini diperoleh setelah Polres Metro Jakarta Selatan memeriksa sejumlah saksi, termasuk pihak Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Pihak keluarga terapis memilih mencabut laporan polisi usai berdamai dengan pihak SPA. Meski demikian, polisi akan tetap mengusut kasus kematian RTA. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, untuk membahas perkembangan kasus tewasnya terapis yang ditemukan di sebuah lahan kosong di Pejaten Barat, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Saat ini kita sudah terhubung dengan Kapolres Metro Jakarta Selatan, yaitu ada Kombes Pol Nicholas Ari Lilipali. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Mbak Rehana dan Mbak Jasmine. Selamat siang pemirsa TV One. Baik, Pak, kami ini ingin tahu bagaimana update penyelidikan dari kasus ini, Pak. Oh iya, terima kasih Mbak Rehana. Dari pihak Polres Metro Jakarta Selatan, sejak dilaporkan pada kejadiannya tanggal 2 Oktober dan mulai penyelidikan tanggal 3 Oktober 2025, kami dari Polres Metro Jakarta Selatan sudah memeriksa saksi sejumlah 19 orang. Kami jelaskan bahwa adapun 19 saksi itu terdiri dari manajer dari PT tersebut, juga dari teman-teman terapis, juga dari trainer, security maupun dari pihak perusahaan perekrut atau penyalur tenaga kerja itu sendiri. Ya Pak Nicholas, sejumlah saksi ini sudah diperiksa, lalu sebenarnya bagaimana Pak
awal mula korban ini tertarik bekerja di Delta Spa? Ya, jadi korban melihat live yang dilakukan oleh teman korban di salah satu TikTok atau di TikTok, di media sosial maksudnya, sehingga dia tertarik untuk melamar di salah satu perusahaan penyalur tenaga kerja itu sendiri. Selanjutnya dia menggunakan KTP saudarinya dan melamar di daerah Jakarta juga perusahaan tersebut dan menyerahkan identitas dari saudarinya itu sendiri. Jadi dia tidak menggunakan identitas aslinya, tapi dia menggunakan identitas yang merupakan saudari kandungnya itu sendiri. Hal ini bisa kami jelaskan bahwa hasil pemeriksaan dari identitas korban yang tertera di badan korban ataupun dari Dukcapil yang kita meminta keterangan serta perusahaan perekrut dan penyalur tenaga kerja itu sendiri. Baik, artinya ini tidak menggunakan identitas yang asli, tapi Pak, kami juga ingin tahu apakah pihak spa ini sudah diperiksa dan bagaimana hasilnya sejauh ini, Pak? Iya benar, kita dari pihak perusahaan pengguna jasa daripada korban ataupun penyalur daripada korban ini kita sudah mengambil keterangan klarifikasi dan mendapatkan bahwa yang bersangkutan memang melamar dengan menggunakan identitas orang lain, saudarinya. Jadi dari pihak penyalur atau perekrut memberikan keterangan demikian dan hal itu diperkuat dengan barang bukti berupa formulir yang diisi oleh korban itu sendiri yang juga kami sudah amankan itu. Ya Pak Nikolas, mengingat ini korban masih di bawah umur, apakah ini juga bisa diklasifikasikan sebagai tindak pidana perdagangan orang, Pak? Ya, kami jelaskan bahwa dalam kasus ini ada dua kasus yang kita tangani, yaitu yang pertama terkait dengan kematian dari korban itu sendiri. Kematiannya wajar atau tidak wajar, itu yang sedang kami melakukan penyelidikan. Barang bukti yang sampai saat ini kami masih menunggu, yaitu hasil autopsi dan hasil toksikologi dari Puslapor dan dari Rumah Sakit Polri. Dan juga kami sedang memeriksa forensik digital terkait dengan CCTV atau decoder untuk memberikan penjelasan kepada kita penyelidik apakah yang bersangkutan meninggal secara wajar atau tidak wajar. Yang kedua, kasus terkait dengan laporan yang disampaikan oleh saudara atau kakak kandung daripada korban itu sendiri berinisial FRRA, itu melaporkan bahwa korban tersebut adalah adik kandungnya dan melakukan bekerja masih di bawah umur, yaitu 14 tahun. 14 tahun ini juga kami sudah melakukan penyelidikan dan sudah memeriksa Pak Dukcapil dari Indramayu dan surat-surat lainnya seperti KK, dan memang membuktikan bahwa yang bersangkutan masih berumur 14 tahun lebih. Terkait dengan hal ini, memang kami harus sesuaikan dengan SOP yang berlaku bahwa apakah yang bersangkutan bekerja di bawah umur atau tidak. Kan kita tadi sudah saya jelaskan bahwa korban melamar dengan menggunakan identitas palsu. Gitu. Baik. Terima kasih Kombes Pol Nikolas Ari Lilipali atas informasi yang Anda berikan dan juga telah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan kami juga harapkan tentunya kasus ini segera menemui titik terang. Terima kasih, selamat kembali beraktivitas. Seorang influencer asal Rusia mengaku jadi korban penculikan dan juga pemerasan. Informasi selengkapnya akan kami hadirkan, tetaplah bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang.
Ya, Anda kembali bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang. Seorang influencer asal Rusia mengaku menjadi korban penculikan dan pemerasan oleh sekelompok orang bersenjata. Menurutnya, para pelaku mengenakan pakaian polisi dan peristiwa tersebut terjadi di Badung, Bali dan saat ini sedang ditindaklanjuti Polda Bali. Sergei Domogatsky, influencer asal Rusia, mengunggah pengakuan di media sosialnya bahwa ia telah diculik dan diperas sekelompok orang bersenjata berseragam polisi. Saat itu, Sergei yang memiliki akun Instagram MR Terima Kasih sedang berkendara menggunakan sepeda motor di kawasan Nusa Dua, Bali. Tiba-tiba, kelompok bersenjata menculiknya dan meminta uang $1 juta Amerika Serikat. Sergei menduga pelakunya adalah mafia lintas negara yang pernah ia ungkap 3 tahun silam. Karena mereka tahu 3 tahun yang lalu saya sudah bicara tentang mafia ini. Mereka tahu saya kasih informasi tentang orang-orang ini sudah. Dan mereka tanya $1 juta. Mereka bicara, jika kamu nggak kasih $1 juta sekarang, kamu akan pergi ke penjara atau mati kamu. Tapi saya bicara saya nggak punya uang karena semua uang saya di proyek saya. Ya, saya bangun villa. Dan mereka bicara, oke, kami akan kasih 1 bulan untuk kamu. Jika kamu akan cari $1 juta, kami nggak buat case. Jika akan pergi ke polisi, kami akan buat criminal case. Mereka bicara, mereka punya banyak teman-teman di government. Menanggapi hal tersebut, Polda Bali meminta Sergei melapor meskipun Sergei diancam oleh para pelaku agar tidak melapor ke polisi. Informasi yang viral di media sosial itu sudah kita tindak lanjuti dari awal. Nah, kemudian berkaitan itu ya kita tinggal menunggu laporan polisi yang bersangkutan melaporkan ke kita pasti akan tindak lanjuti semua aduan masyarakat yang dilaporkan ke kita yang langsung ke kantor polisi ataupun aduan melalui kanal-kanal resmi PAUD dan Polri ya, misalnya di call center 110 kalau mau bertelepon atau melalui kanal Humas Pintar atau di akun-akun media sosial resmi Humas Polda maupun Polres. Di akun media sosialnya, Sergei mengunggah beragam aksi sosial, seperti bagi-bagi makanan dan uang ke pengguna jalan dan warga membutuhkan. Namun pada tahun 2023 silam, nama Sergei Domogatsky menjadi viral gara-gara ulah arogan menggunakan Lamborghini Aventador dengan plat Domogatsky. Ternyata kendaraan tersebut disewa Sergei dari warga negara Rusia lainnya yang menyewa dari sebuah perusahaan di Bandung, Jawa Barat. Polisi sempat menyebut Sergei kabur ke Dubai untuk menghindari sanksi tilang. Dari Badung, Bali, Aris Wianto, TV One mengabarkan. Berikutnya pemirsa, ini ada truk trailer yang tertabrak kereta api Harina, relasi Bandung-Surabaya, Pasar Turidi, perlintasan sebidang terjaga Jalan Kaligawe, Semarang, Jawa Tengah, Selasa sore. Saat itu pemirsa, Jalan Kaligawe mengalami kemacetan dan saat itu truk sudah masuk perlintasan dan berhenti di atas rel. Kereta kemudian menabrak bagian belakang truk, membuat truk terseret hingga berhenti di seberang jalan dan mengenai motor yang terparkir. Beruntung pengemudi truk sempat keluar untuk menyelamatkan diri. Lokomotif dan kereta pembangkit KA Harina mengalami kerusakan, namun tidak ada korban jiwa maupun luka di pihak penumpang. Kereta api tidak bisa melanjutkan perjalanan sehingga harus ditarik kembali ke stasiun Tawang untuk mengganti lokomotif dan kereta pembangkit.
Terlibat jaringan internasional narkoba, pemirsa, diketahui ini dua wanita pengedar sabu asal Sidoarjo, Jawa Timur ditangkap tim Res Narkoba Polresta Sidoarjo di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Dari tangan pelaku, polisi berhasil amankan 8,2 kg sabu senilai 9,2 miliar rupiah dan 10 butir ekstasi. Polisi berhasil menangkap dua wanita pengedar sabu asal Sidoarjo, Jawa Timur, yakni WMA 27 tahun dan AS 22 tahun. Keduanya ditangkap tim reserse narkoba Polresta Sidoarjo saat turun dari kereta di Stasiun Pasar Senen, Jakarta Pusat. Dari tangan kedua pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti 8,2 kg sabu senilai 9,2 miliar rupiah dan 10 butir pil ekstasi. Kedua pelaku diduga merupakan jaringan pengedar sabu internasional dari 3 negara, Kamboja, Laos, dan Vietnam, dan mendistribusikan ke wilayah Surabaya dan Jakarta. Ini adalah jaringan dari Surabaya dan jaringan daripada Jakarta. Dari tersangka ini baru pertama kali ditangkap. Tapi kalau jaringannya memang sudah terbentuk. Tadi seperti saya sampaikan mulai dari Surabaya, kemudian jaringan ini ada. Saat ini kedua pelaku diamankan di Polresta Sidoarjo. Sementara polisi terus melakukan pengembangan kasus untuk mengungkap peredaran narkoba jaringan internasional yang dikirim ke wilayah Surabaya dan Jakarta tersebut. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Humaydi, TV One mengabarkan. Pemirsa, nasib malang ini menimpa seorang anak berusia 6 tahun. Ia pun ditemukan dalam kondisi mengenaskan dengan kaki terikat rantai di rumahnya di Kabupaten Mesuji, Lampung. Berawal dari warga yang mendengarkan suara tangisan dari dalam rumah. Kemudian warga membuka paksa pintu rumah dan menemukan anak perempuan yang terduduk lemas dengan kaki kanannya terikat rantai yang menempel pada sebuah tiang di dalam rumah. Diduga orang tua korban meninggalkannya sendirian di rumah karena harus mengantarkan anak bungsu mereka yang menderita kelainan jantung dan bibir sumbing untuk berobat ke rumah sakit. Hingga kini ayah tiri korban masih diperiksa oleh kepolisian Mesuji, sementara ibu korban dipulangkan ke rumahnya karena harus merawat kedua anaknya. Pemirsa, warga desa Tanjung Agung, Kecamatan Banyuasin 3 yang ada di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan ini digegerkan oleh adanya dugaan peristiwa penembakan yang menyebabkan 2 orang supir angkutan desa diduga tertembak dan satunya tewas di tempat. Kami akan... Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, warga desa Tanjung Agung, Kecamatan Banyuasin 3, Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan digegerkan oleh adanya dugaan peristiwa penembakan yang menyebabkan 2 orang sopir angkutan desa diduga tertembak dan satunya tewas di tempat. Kejadian bermula, pemirsa, di SPBU Limau Sumbawa saat korban dan pelaku terlibat cekcok karena saling serobot antrian bahan bakar. Pertengkaran tersebut berlanjut di Jalan Lintas Timur Palembang, Betung. Kedua kendaraan terlibat aksi saling kejar sebelum berhenti di tepi jalan Desa Tanjung Agung. Sempat terjadi cekcok antara rekan korban dan pengendara minibus, namun tak lama kemudian terdengar suara letusan senjata api sebanyak 3 kali. Kedua korban sempat dilarikan warga ke rumah sakit, namun salah satu korban bernama Obi nyawanya tak tertolong akibat luka tembak. Jenazah korban dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel untuk dilakukan otopsi. Sejumlah kerabat korban ikut mendatangi Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumsel untuk memastikan penyebab kematian korban. Dan pemirsa, untuk mengetahui kronologi kasus sopir angkot tewas ditembak di Banyuasin, Sumatera Selatan, saat ini kita sudah terhubung dengan korban, yaitu adalah Bapak Dwi Yulianto. Selamat siang, Pak Dwi.
Ya, selamat siang. Baik, Pak Dwi, tentunya kami turut berdukacita dan juga turut prihatin dengan atas apa yang terjadi. Pak Dwi, mungkin bisa dijelaskan bagaimana sebetulnya kronologi dari kasus ini, Pak? Ya, awal mulanya mobil Innova itu mengantri minyak di belakang saya. Kemudian dia memutar, menyerobot 2 mobil Puso sama 10 mobil yang di belakang Puso, termasuk mobil saya. Ya, kemudian saya marah di situ karena saya sudah ngantri dari jam 1 siang sampai jam 3. Kemudian datanglah si pengendara yang sebelah kirinya turun menanyakan dari mana saya yang menerobos, kata dia. Jelas-jelas di sana banyak saksi yang melihat. Kemudian waktu saya mau mengisi, si sopir mobil Innova turun langsung melayangkan boga mentah ke saya. Ya, disitulah terjadi cekcok awal mulanya. Baik Pak Dwi, artinya sebelum terjadi penembakan ini terjadi cekcok berapa lama Pak kira-kira cekcok tersebut terjadi? Sekitar 5 menit. Baik, Pak Dwi, mohon maaf kami juga ingin tahu kondisi Bapak saat ini seperti apa, Pak? Apakah mengalami luka tembak? Saya mengalami luka tembak di bagian perut. Yang dimana saya pertama kali yang ditembak, kemudian keduanya baru saudara si Obi. Baik Pak Dwi, setelah tadi terjadi cekcok sekitar 5 menit, bagaimana pada akhirnya pelaku menembak Anda? Apakah pelaku ini mengeluarkan senjata atau seperti apa Pak kronologinya? Kami terlibat cekcok kedua, yang dimana ya duel 3 lawan 1. Terakhir mungkin mereka udah habis akal, mengambillah senjata di dalam mobilnya langsung menembak saya, kemudian menembak saudara si Obi. Pak Dwi, tapi ini sebelumnya Anda apakah sempat mengenal dengan pelaku atau pernah melihat wajahnya sebelum kejadian ini terjadi, Pak? Tidak pernah kenal sama sekali. Bisa Anda gambarkan Pak Dwi gimana ciri-ciri dari pelaku itu? Yang satunya badannya agak gemuk, pendek, 2 orangnya yang kurus. Tapi Pak, setelah pertama kali mungkin ini mendengar tembakan dan kemudian apa yang Anda lakukan ketika tadi rekan yang bernama Obi ini terkena tembakan, Pak Dwi? Pertama yang terkena tembakan saya sendiri. Waktu saya terkena tembakan, baru si saudara Obi yang kena tembakan kedua. Baik, terima kasih untuk waktunya Pak Dwi. Tentunya kita doakan bahwa Pak Dwi ini bisa segera pulih begitu ya, dan sekali lagi turut berduka cita atas wafat dari rekan Pak Dwi. Terima kasih, selamat siang Pak. Selamat siang. Dan pemirsa, setelah ini kami akan ajak Anda untuk menuju Barreskrim Polri untuk melihat bagaimana pemirsa ini mengenai kasus tangkapan narkoba. Mohon berkenan kepada Bapak Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, SIK, SH, MHum, kami persilahkan untuk dapat memandu jalannya acara konferensi pers. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan kami banggakan Bapak Kabid Reskrim Polri, Komjen Pol Dr. Andes Sardiantono MSI. Yang kami hormati dan kami banggakan pula Bapak Kepala BNN RI, Komjen Pol Suyudi Eroseto SIK MSI. Yang kami hormati dan Puspom TNI, Majen TNI Yusri Nuryanto ICP CHR. Yang kami hormati Bapak Sestama PPATK, Irjen Pol Albert Dedi Sianipar, SIK MH. Deputi 4 Bagian Penindakan BPOM, Irjen Pol Partomo Irianto, SIK MH. Yang kami hormati Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim, Brigjen Pol Eko Hadi Santoso, SIK. Anjak Utama NCB Hudi Bumiter, Brigjen Pol Octavianus Martin.
Yang kami hormati Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan Direktorat Jenderal IMPAS, Bapak Maulidi Hilal SHMSI. Yang kami hormati Dirjen Imigrasi yang diwakili Kasubdit Pencegahan dan Pengendalian Bapak Fahrul Nofri. Yang kami hormati Bapak Jaksa Agung RI yang diwakili oleh Kasubdit Pra Penuntutan Direktorat B pada Jampidum Kejaksaan Agung, Bapak Sundoro Adi. Yang kami hormati Dirjen Bea Cukai yang diwakili oleh Kepala Subdirektorat Analis dan Target Narkotika, Bapak Antonius Dwi Wianto, serta Kepala Subdirektorat Operasi, Bapak Muhammad Munif, Wadir Tipit Narkoba Bareskrim, beserta para Direktur jajaran Polda, rekan-rekan media, tamu undangan, dan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami bersama-sama dengan Pak Kabar Reskrim dan stakeholder terkait ingin menyampaikan rilis tentang pengungkapan narkoba periode Januari hingga Oktober. Pemberantasan narkoba merupakan salah satu prioritas yang penting dalam menjaga masa depan bangsa. Hal ini sejalan dengan misi Astacita Presiden Republik Indonesia. Narkoba merupakan ancaman yang merusak tatanan sosial, bahkan mengganggu keamanan negara. Polri berkomitmen untuk terus memberantas penyalahgunaan narkoba hingga ke akar-akarnya. Siang ini, Barreskrim Polri bersama kementerian dan lembaga terkait akan menyampaikan rilis kasus Januari sampai Oktober 2025. ...763 orang, serta 197,71 ton melalui tindak uang dengan tindak pidana asal narkoba dari 22 kasus dengan tersangka 29 orang adalah sebesar 221.386.911.534. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Bapak Kabir Reskrim untuk bisa memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pengungkapan kasus pada hari ini. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih Pak Kadif Humas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Aryo Seto SIK. Yang saya hormati tentunya Pak Kadif Humas, Pak Dan Puspom TNI, Maijen TNI Yusri Nuryanto SIP. Yang saya hormati Sekretaris Utama PPATK, Irjen Polisi Albert Teddy Benhard Sianipar, Deputi 4 Bagian Penindakan BP POM RI, Brigjen Partono Iriawanto SIK, Direktur Teknologi Informasi Kerjasama Pemasyarakatan Dijen PAS, Bapak Maulidi Hilal. Yang saya hormati PLT Direktur Jenderal Imigrasi yang dalam ini diwakilkan oleh Kasubdit Pencegahan dan Pengendalian Bapak Fahrul Nofri. Yang saya hormati juga Anja Utama Bidang NCB Interpol Divu Winter, Brigjen Pol Octavianus Martin. Kemudian yang saya hormati Kasubdit Pra Penuntutan Direktorat B Jampidum Bapak Sundoro Adi SH. Yang saya hormati tenaga pengkaji bidang pengawasan dan penegakan hukum Dijen Bea Cukai Bapak Rusman Hadi, Kepala Subdirektorat Analis dan Target Narkotika Pembina tingkat 1 Dijen Bea Cukai Bapak Antonius Dwi Wianto, Kepala Subdirektorat Operasi dan Pengungkapan Jaringan Narkotika
Pembina tingkat 1 Ditjen Bea Cukai Bapak Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso, dan juga hadir di sini ada 11 Direktur Reserse Narkoba Polda yang hadir di belakang kita, serta yang saya hormati juga yang kami banggakan rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kadif Humas, pada kesempatan yang baik ini sengaja kita duduk bareng di sini akan menyampaikan perkembangan terkait upaya pemberantasan tindak pidana narkoba di Barreskrim Polri. Hal ini adalah pidana narkoba jajaran wilayah. Tentunya keberhasilan ini tentunya berkat kerjasama kita semua, instansi terkait, hadir juga Pak Kepala BNN, Ditjen Bea Cukai, Kemenpas yang kami sebutkan tadi. Alhamdulillah semua hadir. Ini wujud sinergi kita dalam pemberantasan narkoba di seluruh wilayah Indonesia. Karena pemberantasan narkoba ini tentunya tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri. Ini harus ada kerjasama yang baik di antara kita semua. Hubungan ini pasti akan kita bangun terus. Tadi kita saat ngobrol juga mempunyai rencana-rencana untuk melakukan penindakan-penindakan ke depan. Pemberantasan narkoba tentunya ini harus kita lakukan terus. Apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Kadif Humas, pemberantasan narkoba, pencegahan narkoba ini merupakan program dari pemerintahan sekarang Presiden Pak Prabowo Gibran. Adanya Asta Cita. Cita ke-7 salah satunya adalah pencegahan dan pemberantasan narkoba. Ini harus kita lakukan terus-menerus. Di sisi lain, Bapak Kapolri juga telah menegaskan terus dan menuntaskan penanganan masalah narkoba dari mulai lini dari hulu sampai ke hilir. Pemberantasan narkoba harus dilakukan tanpa henti, mulai dari sisi suplai maupun sisi demand-nya. Sehingga pemberantasan narkoba Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau KP2MI menyegel sebuah kantor perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia di wilayah Jakarta Timur. Perusahaan tersebut kedapatan menempatkan calon pekerja migran Indonesia secara ilegal ke Timur Tengah. Dan pemirsa, berikut ini adalah laporan selengkapnya dari Faisal Renaldi dan juga juru kamera Muhammad Aliansa. Pemirsa, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI tadi menghentikan untuk sementara izin usaha perekrutan atau penempatan pekerja migran Indonesia yang dilakukan oleh PT Alfa Nusantara Perdana. Saat ini kami berada di kantor dari PT ANP yang tadi baru saja disegel oleh Kementerian P2MI. Kami ingin menunjukkan kepada Anda bagaimana suasana terkini di depan kantor PT ANP yang tadi baru saja disegel untuk sementara oleh Kementerian P2MI. Anda bisa lihat di bagian depan dindingnya sudah ditempatkan stiker ataupun sebagai tanda bahwa untuk sementara kantor ini atau izin usaha dari PT Alfa Nusantara Perdana dihentikan sementara karena melanggar beberapa aturan dari aturan yang memang telah diterapkan oleh Menteri P2MI. Nah, memang ada beberapa peraturan yang dilanggar oleh PT ANP ini berdasarkan peraturan Menteri P2MI nomor 4 tahun 2025 pasal 9 ayat 1. Untuk yang pertama, peraturan yang dilanggar atau poin pertama adalah bahwa PT ANP ini tidak memiliki surat izin perekrutan atau SIP 2MI dalam melakukan perekrutan calon pekerja imigran Indonesia. Kemudian poin kedua
yang dilanggar oleh PT ANP ini memang menempatkan calon pekerja migran di sejumlah wilayah negara yang berada di Timur Tengah. Karena untuk sementara memang pekerja migran Indonesia tidak diperbolehkan atau masih ditutup untuk mengirim pekerja migran Indonesia ke negara Timur Tengah. Kemudian poin yang ketiga yang dilanggar oleh PT ANP ini tidak melakukan atau tidak memberikan hak-hak pekerja migran Indonesia ini seperti misalnya tidak membayarkan gaji dan lain sebagainya. Nah, kemudian untuk sementara memang PT ANP ini diberikan sanksi administratif selama 3 bulan yang sudah terhitung sejak September 2025. Kemudian selama dilakukan proses sanksi ini memang PT ANP tidak diperbolehkan untuk melakukan perekrutan dan juga penempatan calon pekerja migran Indonesia ke beberapa negara. Kemudian dapat kami informasikan pula, pemirsa, bahwa selama 3 bulan ke depan, Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau Kementerian P2MI akan memantau bagaimana apakah PT ANP ini bisa melakukan atau bisa menerapkan dan juga bisa mematuhi seluruh peraturan yang berlaku ini, termasuk 3 poin yang dilanggar itu. Kita mantau sama-sama selama 3 bulan ke depan. Dari Jakarta, Faisal Rinaldi, Aliansa TV One mengabarkan. Anda kembali bersama kami, pemirsa. Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memaparkan capaian 1 tahun kinerjanya. Dalam pemaparannya, Menteri Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan infrastruktur adalah kunci dari pembangunan Indonesia yang tidak hanya berfokus kepada pembangunan gedung, pelabuhan, dan jembatan. Saat ini infrastruktur digunakan untuk mendukung ketahanan pangan, kedaulatan energi, hingga melindungi ekosistem air. Diharapkan dengan percepatan pembangunan infrastruktur dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. About trust, opportunity, and a shared commitment. Infrastructure will be the key enabler of these ambitions, not only by building roads, ports, and bridges, but by ensuring access, opportunity, and equity for all. More than physical connectivity, our infrastructure agenda is designed to strengthen food, energy, and water security, enhance human capital and livelihoods, boost competitiveness and economic growth, and advance environmental sustainability. Pembangunan dapur makan bergizi yang dilakukan di Kota Batam, Kepulauan Riau terus dikebut oleh pemerintah. Pembukaan SPPG non-GSA 04 Kota Batam menambah jumlah satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG di Kota Batam. SPPG 04 non-GSA adalah SPPG yang ke-7 khusus Kecamatan non-GSA. SPPG ini nantinya akan melayani 1.000 porsi untuk anak PAUD, SD, SMP hingga SMA. Dapur SPPG 04 non-GSA ini telah sesuai dengan standar dari Badan Gizi Nasional, di mana tata letak perlengkapan dapur dan peralatan masak tersusun rapi. Dapur ini juga terhubung dengan saluran pembuangan untuk setiap ruangan. Dengan demikian, lantai dapur akan selalu bersih dan higienis hingga terhindar dari genangan air kotor dan sampah. Dapur SPPG 04 non-GSA ini akan menjadi percontohan dapur SPPG di Kota Batam. Dengan luasan yaitu 400 meter persegi, kita mempunyai gudang yang terpisah, kita mempunyai ruang promosi yang besar, ruang promosi yang sangat cukup untuk 3.000 porsi, dan kita juga mempunyai zona penunjang untuk agar para kepala SPPG, akuntan dan ahli gizi bisa bekerja baik untuk menjalankan program MBG ini. Anda kembali bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, warga Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan tumpah ruah di sepanjang ruas jalan kota untuk merayakan Hari Santri Nasional ke-10 sekaligus juga solidaritas untuk Palestina. Sekitar 50.000 warga Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan merayakan Hari Santri Nasional ke-10 sekaligus solidaritas dukungan untuk Palestina dengan long march sejauh hampir 3 km. Massa juga membentangkan bendera Indonesia dan Palestina sebagai bentuk dukungan dan persahabatan antar kedua negara. Peringatan Hari Santri Nasional ini juga diisi orasi kemanusiaan oleh sejumlah tokoh, diantaranya Bupati Lahat, Bursah Zarnubi, Hariman Siregar, Koni Raha Kundini Bakri,
Syahganda Nainggolan, dan Bupati Empat Lawang, Joncik Muhammad. Kita bangsa yang besar yang didukung oleh Palestina tahun 44, tapi kita kurang perhatian dengan mereka. Justru bangsa-bangsa Eropa yang dengan semangat mereka membela bangsa Palestina. Karena itu kami bersyukur kepada seluruh panitia sudah menggalang dana ya untuk masyarakat Palestina. Mudah-mudahan bisa untuk satu butir gandum cukup untuk mereka. Dan tidak terasa informasi tadi menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Mewakili kru yang bertugas, saya Jasmine Rahmadi. Dan juga saya Rehan Mezia, pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.